Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, nih ya upload kotokannya ya. Home theater LG. Ini seri berapa nih? Katanya belum pernah upload kotok tipe seri ini saya. HT 806 PM. HT 860 PM home theater. Pusatnya mati total. Kalau mati total ya biasanya ya paling sering ya power supply ya untuk LG itu. Dia paling sering ya berkarat gitu ya. Di power supply-nya itu biasanya jamuran berkarat itu paling sering gitu ya. Ya ini kita cek dulu ya, akan saya bongkar dulu untuk LG ini parah atau tidak. Selain itu ya korosi gitu ya paling sering. Oke, akan saya bongkar dulu. Terus nanti kita cek apa tersangkanya. Oke ya, ini udah saya buka ya, langsung saya lepas aja ya. Karena memang masa di power supply. Nah, ini lampu saya nyalakan dulu. Nah, ini ya untuk apa namanya? Power supply home theater LG itu ya ini paling sering. Nah, ini seperti ini. Nah, bentar nih. Cek dulu nih masih menyimpan setrum enggak ini. Nah, ada setrum nah, nanti. Oh, di sini. Kok ini di sini. Oh, 10 volt kecil ya. Nah, ini ya. Tuh, yang ini tuh. Berkarat di sini. Ya, bisa kalian lihat di sini. Oh. Ini harus ganti ya jumpernya nih. Oh, seperti itu berkarat berjamur. Nah, nanti cek satu persatu ya. Cek paling sering itu ya. Kalau sampai korosi parah itu ya sampai mati transistornya ya. Apa IC-nya ini juga bisa nih STR berapa nih? 6759 ya, bisa juga itu. Tapi supply anunya ini ya. Supply untuk ampli ini. Nah, nanti saya cek dulu aja. Terus itu, oh ya, jadi satu sini. Oh ini yang kecil ini ya. Supply utamanya, supply amplinya ini. Ya ini supply ampli. Ya, ya itu aja sih ya. Kalian tinggal cari. Yang lain adalah ini ya. Paling sering ada apa namanya baterai yang hitam-hitam ya. Hitam-hitam atau seperti ini itu biasanya agak susah untuk disolder ya. Jadi kalian harus lakukan resolder ulang. Biasanya koneksinya kurang bagus. Nah, contoh seperti ini. Ini tadi yang jumper di sini ya. Nah, ini disolder ya susah. Gitu ya. Nah, ini akan saya bandingkan ini yang bentar ini yang biasa ya, yang normal tuh dia langsung bisa ya. Kalau yang ini tuh dia susah. Nempelnya tuh susah tuh, nggak nempel nih. Tuh, timahnya nggak mau nempel. Ya beda dengan yang ini. Nggak nempel. Ya. Tuh. Nggak nempel. Ini. Nah, nggak mau nempel. Tuh, dia nggak mau nempel. Tuh. Ya. Saya lihat nggak mau nempel, ya. Yang ini, yang hitam-hitam gitu. Nah, itu harus diresolder ulang. Kemungkinan bisa juga dia tidak mau connect. Ya, oh ini mau. Yang ini nggak mau. Yang berkarat tadi. Jadi ya tindakan yang dilakukan apa mas biasanya ya, yang saya lakukan seperti itu ya. Yang berkarat ini ya jelas ganti jumpernya ini ya, nanti sambil dicek yang lainnya ya di supply-supplynya ini. Kalau ada yang berkarat lagi cek solderannya, pastikan dia nyambung. Ini juga nih bagian ini ya, intinya itu ya di supply primer terutama ya, bagian primernya. Oke ya, saya akan lakukan oplok kotok dulu, ganti ini jumper, saya resolder ulang bagian primer itu ya yang paling sering ya. Kalau sekundernya itu jarang sekali ya. Ini bisa kalian bandingkan ya, ini yang sekunder ya, baterainya tuh putih ya, kinclong. Yang sini pada hitam-hitam. Nah ya, yang sini itu ya. Jadi perbedaannya itu ya, ini dengan yang ini. Nah, itu paling sering seperti itu. Nah, ini juga nih ada hitam, melakukan resolder ulang.
Nih seperti ini ya, indikasi juga ini ya, tuh sampai mengapur putih ini, itu juga susah di solder ya. Nih coba ya saya lakukan resolder nih, jadi itu. Jadi kenapa kok di skip mas, nah, ini makan waktu ya lumayan ya, karena kita butuh apa namanya ya, ketelitian, kesabaran. Tuh ini nggak mau nempel nih tuh ya, tuh nah lepas kan nggak mau nempel. Kita bandingkan dengan yang ini ya, yang ini yang satunya ini nah, solder tuh ya, nempel ya, nempel. Ini nggak mau tuh, anu nggak mau tuh, nggak mau nempel tuh, susah nempelnya ya, yang bagian hitam-hitamnya ini. Nah ini itu bisa, tapi yang hitam sini nggak bisa. Nah jadi ya biasanya saya kerok gitu ya, biar bisa nempel, terus sedot timah, ganti timah baru. Nah jadi seperti itu, harus dikerok dulu. Nah kerok dulu, kita ganti timah baru. Nah itu yang saya lakukan ya, untuk supply yang kondisi seperti ini. Ini juga tuh ya, sama aja ini ya. Oke, saya akan oplok-oplok dulu ya, saya skip ya prosesnya gitu. Oke ya, di sini udah saya resolder semua. Wah ini udah saya ganti jemperannya. Banyak ya, jadi banyak sekali yang ya korosi sebetulnya, sama seperti ini kakinya korosi. Jadi ya harus saya lepas. Jadi harus kita lepas dulu komponennya, dibersihkan, baru pasang lagi. Banyak sekali seperti itu ya. Yang hitam-hitam itu nggak bisa ya, kalau di solder nggak bisa. Kalian cek ya komponen dari atas itu ya, kalau berjamur karat, nah itu wajib dilepas. Nah ini ya, saya kan juga melakukan cek dulu ya, di awal kan saya cek satu persatu komponen yang ada di sini, dioda, resistor dan sebagainya aman. Cuma yang ini bagian output di sini, nah ini ya, ini ya, ini ke sini, dia masuk ke sini. Nah ini ya, ini nah, kita hitung dari sini ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7. Nah, 7 ini supply 13 VA nya ya, 13 voltnya. Nah ini konslet seperti ini ya, kalau saya cek itu dia konslet. Yang lainnya saya cek aman ya, tapi di output 13 voltnya ini konslet. Nah ini kemungkinan pusatnya karena ini ya, bukan karena itu ya, tapi itu bisa juga ya, bukan karena di awal ini ya yang saya cek, karena ini saya cek di elko-nya itu juga tegangannya cuma 10 ya. Kalau sampai 200 berarti output nggak keluar, berarti masa di primer. Ini output keluar, cuma dia nggak kerja keluar ya, tuh nih ya. Nih saya bolak-balik diodanya ini, elko-nya atau konslet seperti itu. Nah, ini akan saya coba lepas dulu. Jadi sebelum saya pasang itu saya cek dulu ya, ternyata ini ada satu yang mencurigakan. Ini juga belum saya coba ya, belum saya coba. Tapi kalau mau dicoba ya bisa juga sih ya. Coba dulu kita cek tegangannya keluar atau tidak ya, tapi ya ini dari sini ya, saya cek aja udah mencurigakan. Jadi ya sebelum saya coba mending saya oplok-oplok sekalian ya, seperti itu. Nah di awal juga tidak saya cek tegangan, karena apa ya, dari pengalaman yang sudah itu aja sih ya, nggak ada lainnya. Karena pengalaman yang sudah itu ya paling sering ya masa di power supply, terutama bagian primer. Nah itu paling sering. Nah korosi ya, itu penyebab yang paling sering dan banyak banget. Nah ini saya lepas dulu diodanya di sini. Nah lepas dulu diodanya, pinset saya mana nih, kita cek dulu. Kalau dioda masih ya cek apa namanya, elko-nya ya, elko-nya dicek. Pas hujan juga ya, kemudian bisa terdengar suara saya. Diodanya kita cek, bolak balik. Nah konslet ya, ini diodanya juga konslet. Oh ini konsletnya sudah konslet ya, kita ganti dulu. Ini berapa nih serinya,
RL 4 RL04 ya. Wah, nggak punya. Nah, nanti saya ganti lainnya aja ya, cuma kecil saya nggak punya. 04 ya, kemungkinan berapa ampere ya, nanti saya cek dulu ya. Saya punyanya itu besar ya. Nanti kita ganti yang besar aja ya. Ini saya berapa nih, RL berapa nih stok saya ini, RL 207 ya. Ini RL depannya nggak ada ya, nggak tahu nih berapa ampere ya. Saya rasa sama lah ya, sama ya. Ini saya ganti ini nanti, kemungkinan 207 2 amperan ya. Cuma ini berapa, saya akan cari datanya dulu. Ini akan saya cek lagi nanti ya. Saya cek dulu. Lainnya udah nggak konslet ya. Nah, ya ini ya, paling saya ganti ini 2 ampere. Ini kemungkinan 1 ampere nih, 1 amperan ya. Nah, ini 2 ampere. Secara fisik kan beda. Coba kita lihat ya RL04 nya. Dioda RL04. Kita langsung aja ya search ya. 04 itu berapa, 1 ampere. Shopee sudah fast ya, memang harus sudah fast ya. 104 atau 1 ampere 400 volt ya. Ini saya punya 207 ini bisa ya, 207 2 ampere ya. Kalau ini 400 berarti ya 700-an itu ya. Ya langsung saya ganti aja ya. Nah ini 2 ampere 100 malah 100 volt ya. Oke ya, 200 100 volt 200 2 ampere 100 volt ya, bisa ya, ada persamaannya juga ya. Saya ganti dengan ini ya, RL ya, ganti yang RL gitu ya. Nah, ini tadi berapa, 1 ampere ya. Oke, saya ganti dulu ya dengan yang ini, 2 ampere malah ya, besar. Ganti terus coba ya. Saya coba terus, kita coba 1 ampere ganti 2 ampere gitu aja ya, cukup. Oke, nah ini baru nanti kita coba. Salah saya itu ya konsep di 13 voltnya aja. Standby-nya 3,3 ya di sini. Saya tulis ya 3,7 ya, 3,7. Itu wajib hadir. Nah, ini saya cek lagi konsep lainnya lagi tidak. Ini ya, bolak-balik. Nah, udah nggak konslet. Ini aman ya. Ini aman. Ini aman. Wah, ini juga mencurigakan. Nah, ini satu ini juga mencurigakan nih. Oh, kan betul. Madepnya sana ya. Bolak-balik. Udah ya, nggak ada yang lainnya sini. Untuk power amplinya, bagian amplinya ya aman lah, aman ya, konslet aman nih, power ampli aman, ini aman ya. Sekarang tinggal kita coba culukan yang lain dah ya, kemungkinan itu ya. Jadi kalian cek dulu semua sebelum masang, pastikan ya bagian primernya. Ini cek juga dioda-diodanya, tadi banyak sekali yang korosi ya, korosi banyak yang korosi ya. Kita oke, nah seperti ini. Oke, nanti kita cek tegangannya, pastikan hadir gitu ya. 3,3 nih, 3, 5, 13 Joule. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Culukan. Oke, on. Wah, mati lagi nih.
ya, on langsung mati lagi, terbakar lagi. Nah ini ya, aduh mati lagi ya. Ada kanen, kemungkinan mesinnya konslet, nyala langsung mati lagi. Nah ini saya akan cek dulu ya, bagian sana ada yang konslet tidak, terbakar lagi ya. Ini padahal udah sama nih RL ya, sini ini juga RL yang saya ganti, sama ya, 5 ampernya lebih besar, mati lagi ya. Sama kok, jenisnya sama ya, memang untuk switching ya, power supply SMPS. Saya akan cek dulu ya, ada yang konslet selain ini enggak ya. Nah, terbakar lagi ya, mati lagi di situ, nyala langsung mati lagi. Oke, saya akan oplok-oplok dulu ya, cek dulu ya. Ya jelas ini ya, mati lagi di sana, mesinnya sana ada yang konslet tidak, ada yang konslet tidak. Konslet lagi ya, mati lagi ya. Saya akan cek ini kaki 13 di sini. Kita cek 1 2 3 4 5 6 7, enggak konslet ya. Wah, diodanya nih udah betul ya, sama ya, diodanya 2 ampere. 1 2 3 4 5 6 7, enggak konslet ya, tidak konslet ya, berarti itu. Oke, saya akan carikan dioda yang lain ya, mungkin cocok ya. Mungkin saya cari yang seri FR aja, force recovery ya, FR. Oke, saya oplok-oplok dulu ya. Udah ya, jangan lama-lama, kena copyright nanti saya ya. Oke ya, sudah jadi. Ini saya matikan dulu aja nih. Terus apanya mas? Iya, di sini saya ganti ya, bisa kalian lihat di sini ya, saya ganti dengan yang besar ya. Stolnya nggak masalah ya, jadi ini ya agak membagongkan ya. Membagongkannya gimana, sudah saya ganti yang lebih besar, aslinya kan ini 1 ampere, saya ganti yang 2 ampere ya, yang RL ini ya 207, terbakar hanya hitungan detik itu ya, mati. Saya ganti yang FR ini, SR apa FR ya, fast recovery, sama aja sebetulnya ya, 207, bedanya satu RL atau FR ya, sama aja terbakar. Akhirnya ya ini elko saya ganti ya. Ini kalau kita cek ya aman aja elkonya, saya curiga di elkonya juga ya, nah, nggak konslet gitu ya, tapi terbakar terus dalam hitungan nggak sampai hitungan detik ya, ini nggak konslet ya, nggak konslet alias aman ya, nggak ada masalah. Saya ganti aja, elko saya ganti ya. Terus ini untuk diodanya saya ganti yang 3 ya, saya ganti yang SR 306 ya, 306 nih. Ini biasanya untuk supply Polytron ya, TV Polytron biasanya kan pakai seri 3 gitu ya. Saya ganti itu ya, stok saya adanya itu ya. Ini biasanya yang ini yang 2 ampere, yang 3 ampere itu ya seri itu ya. Terus yang 5 ampere itu untuk Samsung biasanya ya, SR yang 5150. Nah, itu ya, saya ganti yang 3 ampere aja lah ya. Ini udah saya panjer ya, panjer lama ya, aman ya, nggak masalah ya, artinya ya sudah oke itu ya, dan nggak panas gitu ya, aman. Jadi elko saya ganti ini sekalian, curiga di elko ya, cek ya sebetulnya normal ya, nggak ada masalah, yang konslet cuma itu, nggak ada masalah. Jadi kemungkinan rusak awalnya ini ya, karena saya belum ngecek, seperti saya udah bilang ya, bahwa paling sering itu memang bagian primer ini untuk supply home theater LG itu paling sering itu
ya, tinggal keparahannya, korosi-korosi seperti itu ya, hitam-hitam itu. Nah itu saya fokus ke situ dulu ya, jadi belum, enggak saya cek yang lain dulu karena mengingat ya pengalaman sebelumnya memang masalah di situ gitu ya. Itu nah, setelah saya perbaiki, sebelum saya pasang saya cek dulu, tentunya bagian outputnya juga saya cek. Nah, jadi kalian harus cek juga ya, nggak hanya bagian primer, bagian sekundernya atau outputnya kalian harus cek juga ya, apakah dia ada yang konslet nggak diodanya gitu. Konslet ya ganti ya, udah saya ganti om, mati aja, ganti yang 2 ampere pada 1 ampere 2 ampere sama aja, ganti sekalian elkonya karena output untuk 13 volt ya, itu untuk output 13 volt ya. Nah, ganti ya, kemungkinan awal rusak di situ ya, memang di situ ini enggak masalah, cuma kalau kondisi seperti ini tadi lebih baik ganti sekalian. Kenapa? Karena yang paling sering itu ya, terutama di dekat untuk supply amplinya ini ya, yang STR-nya itu kalau kalian biarkan ya, kalau kondisi seperti tadi nggak kalian perbaiki sekalian, itu nanti kalau dia terbakar biasanya parah itu ya, STR-nya rusak, lain-lainnya juga rusak itu ya. Kalian harus cek juga ya, kapasitor terus diodanya itu juga kalian harus cek ya. Jadi sebelum terjadi yang tidak ya sekalian ya kalian bersihkan, ganti kalau yang berkarat-karat jumpernya ya, kalian ganti. Terus kalau solderannya yang kalian disolder seperti tadi tidak mau, itu wajib ganti karena itu pasti nanti tidak akan terkoneksi dengan bagus. Dan diperhatikan yang tidak mau disolder itu, kalian perhatikan kakinya di sini. Jadi harus kalian bersihkan, disedot timah. Kalau perlu komponennya dilepas dulu di patrian yang tidak bisa disolder ya, atau susah disolder, karena itu wajib. Karena biasanya itu juga bermasalah seperti ini, jadi korosi ini di belakang sini tadi ya, fuse jumper, terus di ya, banyak lah ya, banyak. Nah, intinya seperti itu, kalian bersihkan aja sekalian ya. Nanti tapi kalau udah terlanjur nanti biasanya ke power tergantung. Kalau ini rusaknya sampai belandang stromnya, IC rusak terbakar, itu yang sering terjadi ya. Ini bagian supply amplinya bermasalah, terbakar sampai kena ke sana ya, ke IC amplinya itu. Kalau udah rusak ya makin parah, makin ragatnya semakin banyak gitu ya, karena IC-nya juga nggak murah gitu ya, dan tidak murah. Ini saya pakai AUX-in ya, CD nggak saya coba. Musiknya bentar ya, nunggu dulu musiknya. Oh belum saya apply, nah copyright nanti ya. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu ya servisannya, pelok-kodokannya ini, karena CD-nya memang nggak dipakai ya sama pemiliknya. Paling radio out, makanya kotor banget, jadi saya nggak fokus ke sini ya. Oke, sampai ketemu di servisan selanjutnya, pelok-kodokan selanjutnya ya. Assalamualaikum. Tombolnya juga bermasalah, nanti semprot aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.